Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan di kesempatan kali ini tentunya bareng Bella gitu kan, dengan guest star yang luar biasa ya kan. Di kesempatan kali ini bisa dilihat outdoor ya, dan background dengan luar biasa gitu kan. Ada baju di sini, kira-kira guest star kita siapa? Nanti langsung aja tonton. Tapi sebelum itu kalian harus siapin cangkir dan kita isi dengan inspirasi. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Coffee. Awakening Coffee bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Coffee di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Coffee keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Sobat BMTV dimanapun kalian berada. Nah, di kesempatan kali ini Bella udah nggak sendiri, karena Bella sudah ditemani dengan teman ngopi kita. Pada kesempatan kali ini ada Mas Krisna dari Jolly Jolan. Nah, kenapa nih Bella sore hari ini datang gitu kan di apa ya, base camp ya Mas ya, bisa dibilang ya, atau apa nih? Iya, ruang gitu ya, aja. Ruangnya Jolly Jolan, karena memang ada yang menarik nih dari cerita-cerita atau mungkin kegiatan yang dilakukan oleh Jolly Jolan. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya, lebih dalam lagi. Silahkan Mas Krisna, kenalan dulu. Ya, nama saya Krisna Canisara. Di sini saya sebagai relawan dari Jolly Jolan. Sehari-hari saya bekerja di wartawan, sebagai wartawan di Solo Pos. Wow. Itu. Agak minder ya, karena ada wartawan nih gitu. Biasanya kan. wawancara, nggak diwawancara. Iya. Kali ini Bella diuji. Aduh. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, boleh dikenalin juga nggak sih tentang Jolly Jolan itu seperti apa? Jolly Jolan itu apa? Mungkin di luar sana kan ada lebih banyak orang yang belum ngerti ini. Nah, biar orang lebih tahu, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Kalau Jolly Jolan itu sebenarnya konsepnya solidaritas ya. Jadi tidak hanya berbagi, cuman kita juga menumbuhkan kepedulian antar masyarakat gitu. Jadi konsep solidaritas kan tidak hanya kita memberi, maksudnya orang yang punya terus memberikan atau berdonasi kepada yang nggak mampu. Tapi kita di sini juga ini menumbuhkan, bahkan orang-orang yang nggak mampu atau orang-orang biasa pun bisa berkontribusi sebisanya di sini dengan menyumbangkan apapun. Mungkin kalau nggak bisa barang, mereka juga bisa menyumbangkan tenaga atau menjadi relawan dan lain sebagainya. Jadi itu. Dan yang kedua, kita ini sih lebih ke ingin menumbuhkan ini sikap anti konsumerisme. Jadi kita nanti kan rata-rata kan barangnya ini ya pre-love ya, barangnya second, tapi kami usahakan di sini tuh semua sudah terkurasi dan masih bagus gitu. Ini kan juga gitu ya. layak. Ini semua dari warga gitu ya. Dari donasi dari warga, diambil juga oleh warga. Jadi kan daripada beli gitu kan. Apalagi kondisi pandemi kayak gini, mending uangnya kan buat makan iya gitu. Sih. Pakaian ambil di sini gratis. Oke. Nah, ada yang menarik nih tadi ketika Bella cerita-cerita gitu kan, ternyata volunteer yang di Jolly Jolan itu nggak ada yang full time gitu, tapi memang ada dari berbagai latar belakang gitu, dari berbagai pekerjaan ya. Ada apa aja nih Mas yang bergabung di sini? Iya. Kalau di Jolly Jolan tuh pertama ada ibu rumah tangga, itu juga banyak. Wow. Terus kayak saya wartawan itu juga ada lumayan banyak, ada sekitar 4 wartawan. Terus ada mahasiswa, anak sekolah juga ada. Itu Damai itu yang tadi baju coklat itu anak sekolah masih SMP. Wow. Ada juga yang paling muda itu anak SD, namanya Ganesha. Oh, Ganesha. Itu SD juga ada. Pegawai terminal juga ada. Iya. Buruh. Wow.
Banyak sih Mbak. Jadi dari berbagai macam-macam. kalangan gitu ya Mas? Iya, itu kalau Ibu Ndari itu penjahit. Oke. Iya. Nanti kita bisa kenalan ya. Iya. Mas Tommy itu pegawai 3 serangkai. Oh, oke. Karyawan. Oke. Jadi saling membantu sesuai latar belakangnya. Oke. Nah, Iya. itu kok bisa saling ketemu itu gimana Mas? Ya, awalnya dari ini sih pertemanan. Biasanya kan dulu kan saya sebelum ini ada kan saya kayak menulis sebuah tulisan agak panjang di Facebook itu. Menawarkan konsep seperti ini dan saya terinspirasi dari konsep serupa di Yunani namanya Skoros. Itu ada Skoros. Jadi hampir serupa dengan ini. Jadi mereka itu ya semacam ruang dan mereka rutin membagikan pakaian gratis tapi konsepnya juga solidaritas dan itu di sana lebih banyak dimanfaatkan untuk orang-orang yang imigran pendatang gitu yang menengah ke bawah lah. Itu saya pikir hal yang menarik gitu dan sederhana, kenapa sih nggak bisa diterapkan di Solo gitu. Terus saya menulis itu agak panjang, terus ternyata banyak yang ini respon teman-teman. Bahkan ada 3 orang itu yang menawarkan rumahnya sebagai lokasi. Ini salah satunya. Terus setelah di survei ternyata ini paling cocok karena luas, terus dekat dengan ini ya jalan protokol juga. Situasinya juga nggak terlalu rame gitu, bisa dan untuk adem kegiatan. juga ya di sini ya, enak banget. Ini rumah kosong ini, tidak ada kehidupan. Terus setelah ada ini, mulai berdenyut dan yang punya rumah ini Mbak Septi, salah satu pendiri juga, akhirnya juga tinggal menetap di sini. Gitu. Nah, kalau bicara soal menempati tempat ini, nah itu Joli Jolan itu sebenarnya berdiri dari kapan sih Mas? Kok kayaknya udah rame banget nih tadi Bella lihat juga. Kalau berdirinya itu dari kapan? Kita berdirinya itu Desember 2019. Kita itu berdirinya cukup cepat sih. Kita kan mulai inisiasi itu November atau Oktober 2019. Jadi kita nggak butuh diskusi cukup lama gitu untuk ya kita mulai aja dengan jaringan pertemanan dan barang-barang yang ada. Jadi kita nggak beli nih kayak gini, kayak tempat-tempat maneken itu kita nggak beli. Dikasih itu berarti atau ada yang donasi? dari relawan. Itu kan dulu ada relawan yang mantan ibaratnya punya butik. Mereka punya maneken, terus tempat-tempat kayak gini dikasih. Terus dalam perjalanannya ada pengunjung yang support kegiatan ini, terus mereka nyumbang ini. Jadi mayoritas itu sumbangan. Kalau ini kita beli baru-baru saja ini untuk menambah. Karena memang bajunya kayaknya nambah banyak gitu ya. Iya, jadi dari awal itu kita nol, jadi nggak ada pengeluaran sama sekali untuk memulai. Murni dari ini jaringan kita dan kemampuan kita. Jadi kayak moto hidupnya melangkah aja dulu gitu ya, bisa dibilang. Iya, agak nekat juga sih. Kita nggak nyangka bisa sejauh ini sebenarnya. Nah berikutnya nih Mas, aku pengen tanya kenapa memilih untuk mendirikan Joli Jolan dengan konsep yang seperti ini? Maksudnya ini kan diberikan kepada warga secara gratis ya. Karena kan kebanyakan ketika barang-barang pre-love kan itu ya udahlah dijual lagi aja ya, walaupun dengan keuntungan yang lebih kecil, yang penting ada untungnya gitu kan. Tapi kalau ini kan konsepnya menarik nih, dikasih secara cuma-cuma, kalau memang mau donasi ya silahkan gitu kan. Nah, kenapa alasannya memilih untuk mendirikan Joli Jolan ini? Karena kalau kita kan awalnya kan berpikiran begini ya, jadi ada masalah gitu loh di lingkungan masyarakat, di mana nggak semua warga itu punya akses yang sama terhadap barang, bahkan yang utama seperti sandang pun ada yang kesulitan gitu loh. Itu pikiran pertama kita, itu kenapa kita gratiskan gitu kan. Gratiskan pun nggak terus asal-asalan, kita kasih yang terbaik, itu pertama. Karena kita ingin kayak konsep redistribusi kepemilikan lah, bisa dibilang seperti itu. Ketika kita punya barang yang berlimpah bagus, biar bisa dipakai yang lain, kenapa harus membayar gitu loh. Kita aja mengasih itu ibaratnya berterima kasih, alam mengurangi beban. Jadi kita kasih gratis gitu. Ketika mau berdonasi silahkan. Berdonasi pun konsepnya solidaritas. Ketika Anda berdonasi, Anda punya pemahaman, oh ini membantu operasional sini, jadi bukan karena paksaan gitu. Itu. Wow, ini menarik sih, karena kebanyakan orang kan ya itu tadi, ya tetap
ujung-ujungnya dicuan ya kan. Tapi ini konsep yang menarik dan kayaknya satu-satunya yang ada di Solo ya Mas ya. Iya kelihatan. Kelihatannya ya, karena memang jarang nih kita temukan dan kita temukan nih di sini gitu. Dan tadi ketika kita cerita-cerita juga ternyata sudah ada banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan dari sampai Bali juga ya, yang hadir ke sini. Ada dari mana aja sih Mas kalau boleh tahu? Banyak sih, kebanyakan dari Jawa, dari Semarang, terus Surabaya itu ada, terus teman-teman dari Jakarta, bahkan yang berdonasi itu nggak hanya Solo, yaitu sampai luar-luar Solo, Pulau Jawa, yang ngirim paket gitu. Mereka berdonasi, kayak tadi Food Not Bomb-nya ini dari orang Jakarta. Di paket itu. Kita sangat terbantu sejak awal ini. Itu akhirnya kita rakit, itu kan dulu itu tempat kopi kan, masih ada bubuknya. Jadi dia ada cerita dia mau bikin usaha tapi nggak jadi, daripada nggak kepake terus dipakai ke sini. Dan malah bermanfaat ya di sini. Jadi kontribusinya nggak cuma orang Solo nih, banyak nih yang berperan di Joli Jolan itu sebenarnya yang nggak terlihat gitu. Iya. Luar biasa ya. Ini nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini karena ini obrolannya menarik dan sangat-sangat menginspirasi kita semua karena memang masih ada banyak cerita lagi, masih ada banyak hal yang mau digali nih di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, Ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dan masih bareng Mas Krisna dari Joli Jolan gitu kan. Kemarin tuh Bella habis kepo nih Mas di Instagramnya Joli Jolan kan, pengen ngerti gitu kan. Ternyata ada beberapa kegiatan, bahkan kayaknya banyak kegiatan yang nggak cuma nggak cuma display, masang display ini, habis itu ada banyak di sini, tapi ada Jumat Berkah juga, habis itu kayak berbagi juga gitu kan. Mungkin Mas Krisna bisa jelasin nggak sih ke Sobat WM TV apa aja gitu kegiatannya di sini? Ya, selain kita berbagi barang gratis, kita ada berbagi makanan gitu. Jadi namanya Food Not Bombs gitu. Jadi artinya makanan bukan bom. Jadi kita ingin memberikan pesan juga kepada warga gitu lah, yang kita butuhkan sekarang makanan gitu loh, bukan konflik gitu lah ya. Itu kita biasanya ngasih itu setiap hari Sabtu kayak di sini tadi saat kita buka itu warga bisa menyumbangkan makanan sembako, terus bisa juga diambil oleh warga yang membutuhkan. Jadi
konsepnya tetap sama, saling membantu gitu. Bisa oke. sembako ya, semua jenis sembako sama makanan yang siap santap biasanya itu. Dan dipasang di sini atau Di sini biasanya kalau sembako biasanya kalau masih kita simpan, nanti kalau ada yang butuh kita keluarkan gitu kan. Kita juga kan biasa kita tahu ada pelanggan yang memang butuhkan, itu kita kasih. Jadi kalau biasanya kalau kita pajang semua, orang yang nggak terlalu butuh ngambil gitu kan, juga kasihan yang nggak gitu. Terus sama Jumat Berkah itu konsepnya hampir sama gitu. Cuman kan kita biasanya kan kalau orang ngasih tuh rata-rata Jumat, ya udah kita fasilitasi itu hari Jumat. Gitu. Dan tadi Bella sempat baca di sini Jumat Berkah, terus di sini tadi ada Sabtu Menjamu juga. Oh iya. Itu ini hari ini atau? Oh itu kemarin itu kan kita habis dari Solo Tigo gitu Oh ya. ya. Dari Solo Tigo kita banyak oleh-oleh dari sana itu loh, kayak sayur-sayuran, terus banyak makanan itu sayur-sayur segar dari warga sana, dari petani sana ya kita pajang di depan ya untuk menjamu pengunjung itu silahkan ngambil gitu ya. Oke. Ini Konsepnya menarik itu. sih. Menarik. Nah, Mas tadi kan kita sempat ngobrol juga bahwa kalau ini kan berarti warga bisa ngambil sesenengnya mereka ya di hari yang sama, iya nggak sih? Atau ada minimalnya? Kita memberi batasan maksimal 3. Oke. 3 barang sekali datang gitu. Jadi kayak seumpama saya ngambil pakaian gini, 3 gini bisa, Ya, atau 3. mungkin satu pakaian 2 buku bisa. Oh, oke. Gitu. Berarti semuanya 3 ya masing-masing? Ada yang cuma 1 kayak sepatu, itu kan karena jumlahnya terbatas, itu nggak bisa 1 orang ambil 3 sepatu, maksimal 1. Terus jaket itu yang pokoknya yang jumlahnya limited 1. Kalau untuk pakaian, buku itu bisa ngambil 3 sekaligus. Oke, mungkin kita bisa merapat ke sana. Oh, iya. Aku pengen lihat juga Silahkan. nih buku-bukunya nih. Agak nggak tertata. Nggak apa-apa. Kan tadi habis banyak pengunjung kan yang datang, nggak apa-apa. Ini Oh, berarti ini ada novel-novel macam-macam juga ya? kalau banyak nanti di dalam itu nanti. Oh, terus ada DVD juga ya? Oke. DVD. Oh, random ya berarti ya? Kaset juga ada di dalam, kaset tape itu masih ada. Oke, wow. Menarik ya, tapi ini juga ada yang minat nih warga-warga kan ini Rata-rata yang minat kalau buku itu Anak muda. muda, Oh, mahasiswa. ya. Ada yang datang juga ke sini? Ada, Wow. iya. Ada. Terus ada sepatu yang bermerek juga Sepatu, loh. iya. Wow. Oke. Ada yang buat bayi juga. Iya, komplit. Jadi kayak pepak ya bahasa Iya. Jawanya. Pepak lengkap semua, terus ada kerudung juga. Kerudung, ada tas. Ada tas juga. Wah, menarik banget ya. Terus kalau dari sisinya Mas Krisna nih, respon dari masyarakat menurut Mas Krisna ketika mungkin menjumpai nih ya kan warga-warga pada datang gitu, respon dari masyarakat kira-kira gimana sih Mas? Kalau respon masyarakat, kalau sejauh saya melihat juga merasa terbantu ya, kayak banyak kan, kayak apalagi kondisi pandemi ini banyak yang mungkin penghasilannya berkurang, bahkan kehilangan pekerjaan, itu mereka kesini juga sambil curhat gitu. Iya, ada sambil curhat, dirumahkan dari pabrik gitu, dia kesini nyari sembako atau nyari pakaian gitu. Karena kan di sini nggak pakai syarat yang berbelit gitu loh Mbak Katim, dibanding yang mungkin bantuan pemerintah gitu kan. Kita cuma minta fotokopi KTP, terus kita kasih kartu, udah selesai. Nggak harus ini itu mengumpulkan surat tidak mampu, itu enggak. Karena konsepnya solidaritas, bahkan Mbak pun bisa ngambil gitu. Dan nggak apa-apa, justru kita inginkan itu, jadi jangan sampai kayak ada stereotip joli-jolan itu hanya untuk orang miskin gitu. Enggak, kita itu jadi, salah satunya untuk mengurangi konsumerisme itu kalangan menengah ke atas tuh ayolah, maksudnya nggak usah beli gitu loh. Kita juga bisa ini kok, maksudnya bisa keren dengan ini, justru thrifting ini kan. Benar-benar. Iya. Bajunya juga masih bagus-bagus gitu, ada kalau beruntung gitu dapat bagus gitu baru iya. Oke, ini menarik banget gitu ya. Nah, Mas, aku mau tanya, suka dukanya nih membangun, merintis ya, bisa dibilang merintis joli-jolan. Jadi salah satu orang yang merintis ini itu suka dukanya apa, Mas? Apa ya, kalau saya sih ini sih, jadi kayak udah ini sudah menjadi apa ya, maksudnya keinginan saya gitu loh ya. Saya harus konsisten meskipun memang cukup berat dari segi waktu gitu ya. Ini kan
meskipun kita bukanya hanya Sabtu berapa jam, tapi kan persiapan sebelumnya kan juga ada gitu. Kita menyortir barang yang setiap hari masuk, terus kita pilah, itu kan juga butuh waktu sebelumnya. Iya. Itu kadang kendala pekerjaan, itu yang utama itu. Terus ya kadang ya kalau seumpama kayak gini yang bisa cuma 1 orang atau 2 orang Ya, itu sangat merepotkan ya. Oke. Itu pernah berarti? ya pernah. Oke, Jadi wow. kita harus display sendiri, terus akhirnya menjaga sendiri, itu Oke. cukup melelahkan. Apalagi kalau banyak orang tadi, karena memang kita nggak konsep wajib datang gitu, enggak ya, semampunya. Kalau luang ya silahkan datang, cuman kita berusaha membuat shift gitu sehari sebelumnya. Oh silahkan, siapa yang bisa datang itu kita data gitu. Oh jadi kita tahu ada orang gitu loh, biar nggak kasihan nanti kalau cuma hanya beberapa Iya. orang. Oh, iya. Itu sih dukanya itu. Kalau sukanya ya banyak Mbak, jadi kita kayak setiap minggu itu kayak ada pengalaman baru. Jadi bukan dalam hal mungkin materi ya, kalau materi nyari di sini mungkin nggak ada gitu. Cuman ketika kita berinteraksi dengan orang baru, melihat mereka dengan cerita mereka punya masalah, dan ternyata ya memang meskipun gerakan kayak gini tuh ternyata membantu mereka loh gitu. Oke. Bahkan pakaian pun mereka membutuhkan gitu, Iya, nggak iya. harus uang gitu loh. Iya sih, benar. Bahkan orang nggak mampu pun berdonasi di sini juga bisa. Saya tuh pernah Mbak pas masa pandemi awal itu yang 2020 itu kan kita bikin gerakan lumbung pangan. Oke. Kita kan tutup dulu, kita bikin lumbung pangan hampir 4-5 bulan itu. Kita fokus ke setiap hari itu mendistribusikan makanan sama sembako. Di depan ini sama kalau sembako kita antar tuh. Oh, keliling ya berarti ya? Sama ke orang yang isolasi mandiri kita antar, sama orang membutuhkan kita antar. Kita fokus ke situ dulu. Dan di situ yang donasi itu nggak cuma orang-orang yang punya, cuman kayak yang punya warung kecil itu mereka juga berdonasi. Ya, jadi nggak getang 5 bungkus nasi gitu mereka sumbangkan. Itu kan menarik gitu loh, praktek-praktek yang menarik. Oh ternyata mereka juga bisa nih berkontribusi sesuai kemampuannya. Kalau kayak orang pemilik warung kecil ya biasanya itu dikasih gitu. Itu saya juga ini sih ya salut gitu. Akhirnya juga solidaritas itu akhirnya bisa sedikit demi sedikit ini terbentuk gitu. Jadi bukan karena materinya ya, Enggak, tapi bagaimana orang itu bisa saling peduli, saling bantu ya. Ini kan yang penting, lain. apalagi kondisi kayak gini ya. Benar. Kita nggak bisa lagi egois memikirkan diri sendiri. Iya. Dengan kemajuan teknologi itu kadang memang egois itu jadi tinggi sih. Makanya ini aku salut juga dengan apa yang dikerjakan sama Joli-Jolan gitu loh. Dengan ya itu tadi nggak memikirkan materi, tapi yang penting bagaimana orang itu bisa saling peduli satu dengan yang lain. Ini menarik sih. Nah, Mas, yang terakhir ya, pesan nih buat orang-orang di luar sana yang ya mungkin tentang konsumerisme atau mungkin apapun yang ada di hati Mas Krisna sore hari ini mungkin bisa disampaikan kepada penonton di sana. Ini sih ya, kalau pesan saya, kita maksudnya sebagai konsumen memang nggak lepas ya dari keinginan untuk membeli sesuatu yang bagus, yang baru itu nggak terhindarkan gitu. Cuman ketika kita bisa lebih bijak gitu kan, kita bisa memilih berbagi itu pertama. Terus di Joli-Jolan ini kan kita juga bisa mengakses barang secara gratis. Nah, ya ini wadah yang kami sediakan bagi kawan-kawan gitu ya, bagi yang daripada kita membeli, kita akhirnya terjebak pada iklan dan kita harus membeli barang baru setiap waktu, khususnya pakaian ya. Ayolah kita lebih bijak gitu ya, hidup lebih sederhana dan sesuai kebutuhan. Nah, kita pengennya ya kita mulai sadar, karena di dalam kayak pakaian itu kan ada proses juga. Ketika kita membeli pakaian itu ada proses lingkungan di sana. Kalau mau berpikir lebih filosofis gitu ya, itu membutuhkan berapa liter air, dan ketika itu terbuang nggak terpakai akhirnya menjadi sampah. Limbah. Di sini kita memfasilitasi itu supaya tidak ada yang terbuang gitu. Tapi sejak awal kita juga mengedukasi, karena daripada beli kita jangan sampai menambah tumpukan sampah fashion gitu ya. Iya, apalagi akhirnya perempuan itu, ya.
Dan tadi solidaritas itu kita ingin ajak masyarakat gitu loh. Yes. Ya, Wow. itu sih. Wow, terima kasih sekali lagi Iya. Mas Krisna. Mungkin Sama-sama. Mas Krisna bisa kasih tahu nih sama sobat BMTV yang Hmm. biar bisa menghubungi Jolly Jolan tuh bisa diakses di mana? Oh ya, kalau alamat kami ini di Jalan Siwalan nomor 1 Kerten Laweyan. Itu tempatnya di ini ya, belakang Korem ya ini ya. Iya, Belakang Korem. Itu di depan Solo Paragon ada gang bisa masuk itu. Terus kalau di medsosnya kita ada di Instagram itu di Jolly_Jolan. Itu bisa dicek. Atau di website kita juga ada kalau mau info lebih lengkap. Itu ada websitenya di jollyjolan.org. Oke. Itu ada di sana. Atau di YouTube kita juga ada, YouTube Jolly Jolan Solo ya. Oke. Biasanya kita ngupload, kita kan juga punya kegiatan workshop itu kan. Kita upload di YouTube. Oke. Keterampilan, terus diskusi gitu. Oke. Oh, berarti banyak banget ya kegiatannya yang dilakukan Iya, sama Jolly Jolan. dan itu apa ya Mbak, jadi kita nggak nge-hire orang, bayar itu nggak kayak YouTube itu kita punya teman YouTuber, dia dengan sukarela ngambil terus dia upload. Oke. Website itu juga orang yang punya kemampuan, teman punya kemampuan website yang bikin. Oke, wow. Jadi Nggak bayar semuanya. nggak bayar ya. Konsepnya berarti bisa dibilang minimalis atau mengurangi konsumerisme. Ya dua-duanya sih, Oke. sama itu sharing keahlian. Sharing Kayak keahlian, kita di sini baik. kan punya keahlian masing-masing Oh, ya ya. udah. Gitu. Oke, luar biasa sekali nih perbincangan kita sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dimanapun kalian berada, siapapun kalian yang nonton. Semoga jadi inspirasi nih dari apa yang dibagikan sama Mas Krisna dan Jolly Jolan ini gitu ya. Terima kasih Mas sekali Iya, lagi. sama-sama. Sudah mengganggu saya. Saya sudah mengganggu kegiatan di sini, tapi terima kasih sekali lagi karena diberikan kesempatan juga gitu. Sama-sama, ya, Mas. terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Bundari. Oh, Bundari. Oke. Nah, Ibu dari kapan sih Bu bergabung atau jadi volunteer ya Ibu atau gimana? Kok bantu-bantu gini? Ya ini sukarela Mbak. Oke. Dari kapan Bu? Ya udah lama ya, tahun lebih mungkin. Oh, kok bisa tahu Jolly Jolan itu dari mana Bu? Dulu adik saya juga di sini, terus saya diajak. Oh. Ya. Terus ini saya ngajak temen. Kesan yang Ibu Bundari sampai apa ya? Jadi sukarelawan lah ya Bu bisa dibilang. Yang Ibu rasain tuh apa sih Bu? Ya senang ya bisa berbagi dengan yang lain. Oke. Dan ini Ibu lagi nyortiri barang-barang tuh biasanya berapa lama Bu? Ya ini setiap hari Sabtu Mbak. Oke. Ini kan disoter yang kita pasang yang pantas pakai. Pamannya sobek, karetnya nggak molor, nggak ada kancingnya nggak saya pajang. Ya. Wow, Bu, Ibu mau nggak kasih pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin ya Ibu dengan umur segini masih peduli dengan orang lain? Kan kadang anak-anak muda nih Bu, anak-anak muda kan kadang udah nggak peduli gitu ya dengan orang lain, ya udah hidupku sendiri gitu. Nah mungkin Ibu bisa kasih pesan nih buat orang-orang di luar sana yang masih muda mungkin. Oh iya. Gitu. Bagi saudara-saudara kita yang di sana, mari kita berbagi selagi kita masih mampu. Untuk berbagi dengan yang lain ya, masih ada kesempatan. Wow, luar biasa sekali. Bagi siapapun kamu di luar sana, jika kamu masih mampu untuk berbagi, berbagilah gitu. Itu pesan dari Bundari gitu ya. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya. Maaf mengganggu. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari Ibu dulu. Dengan Ibu siapa? Ibu Anti. Ibu Anti. Bu dan Tuti. Bu Tuti. Oke, baik. Saya Bella, Bu. Bu Saling- Tuti gudeg tuman. Oh, iya. Gudeg tumannya aja lah. Kalau mau gudeg langsung ke sini ya. Gudegnya aja. Oke, Bu, saya mau tanya.
respon dari ibu-ibu berdua ini ketika kan ini kan samping-sampingan dengan Joli Jolan nih, ketika melihat anak-anak di sana, orang-orang di sana mendirikan Joli Jolan gitu kan, terus ada aktivitas di sana, respon dari ibu gimana? Ya itu bagus kok Mbak. Bagus, udah suka semua membantu. Ya. Ya, iya. Piye teh? Tuh. Itu kan membantu sekali. Di itu pas apa? Itu kan enggak cuma pakaian aja. Itu ada mie, ada apa toh kemu? Nasi. Ada nasi, ada nasi itu bungkus sangat itu. membantu sekali. Sangat membantu semua. Bagus, sangat membantu. Iya. Dengar-dengar nih Bu, dari gudegnya ini juga mengambil Ya. bagian juga. Nah, Ibu bisa ceritakan sedikit nggak Bu? Ya dari yang kesini ada yang beli sedikit-sedikit ya. Oke. Jalan itu nanti kalau Jumat ya alhamdulillah aku bisa itu Jumat berkah Iya, itu saling berbagi ya, Bu, ya? berbagi kalau Jumat tok, tapi sini kan jalan-jalan kalau Jumat ada. Oh, iya. Tapi Jumat berkah. Jumat Kalau berkah. jalan-jalan itu cuma hari Ya Sabtu. ya itu ya namanya jalan-jalan situ. Setiap hari Sabtu. Oke. Terima kasih Ibu nggih. karena respon yang luar biasa Ya. juga. Terima kasih sekali lagi. Ya. Monggo, Bu. Ya. Berita Mujizat TV.